Ini artinya orang itu kalau mau menjadi soleh, dia mesti punya keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin di mana saja Anda berada, sekarang kita ingin membahas tentang kriteria orang yang soleh. Seperti apa orang soleh yang disebutkan di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah memiliki iman yang benar, kepercayaan yang benar, komitmen kepada Allah yang kuat. Ini disebutkan pada surat Al-Ankabut, surat 29, ayat yang ke-9. Walladzina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin. Dan orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mereka pasti akan kami masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini artinya orang itu kalau mau menjadi soleh, dia mesti punya keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu iman itu dia buktikan dengan amal yang soleh, dengan perbuatan yang baik. Jadi iman dengan amal soleh itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah-pisah dan tidak boleh dipisah-pisah. Maka keimanan harus diperkokoh, keimanan harus diperkuat. Iman itu memang naik turun. Ada saat iman itu naik, ada saat iman itu turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Begitu kata Nabi, iman itu naik, tapi juga iman itu turun. Yazid bil ibadah. Dia bertambah dengan ibadah. Yanqus bil ma'asi. Turunnya dengan kemaksiatan. Maka jangan sampai iman kita mengalami degradasi, penurunan yang sangat tajam, sehingga perlu ada batas. Kalau batas itu biasanya titik nol. Di bawah titik nol itu minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Di bawahnya plus 1, plus 2 dan seterusnya. Nah, iman kita itu mengalami degradasi kalau di bawah nol. Kalau di bawah nol. Maka kalau iman kita tinggi, itu yang malas kita lakukan. Kalau lagi malas, itu yang sunat-sunat hukumnya. Iman kita lagi turun sehingga kita tidak melaksanakan hal-hal yang hukumnya sunat. Kalau meninggalkan kewajiban, itu namanya degradasi iman. Ya, misalnya iman kita lagi turun sehingga sholat sunat agak males, qobliyah ba'diyah tidak kita lakukan, tapi yang wajib tetap. Nah, itu namanya iman masih di atas nol. 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau kita sampai tidak sholat zuhur, enggak sholat asar, enggak sholat maghrib dan seterusnya, itu namanya iman kita mengalami degradasi, turun. Yang kedua, orang soleh itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 114, yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Nah, di ayat ini itu disebutkan orang soleh itu wa ulaika minas salihin, mereka itulah orang soleh
itu adalah beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau orang soleh, dia suka melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, mencegah kemunkaran. Baik, memerintahkan yang baik. Baik itu diistilahkan dengan kata ma'ruf, karena ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal. Kebaikan disebut ma'ruf karena sebenarnya semua orang sudah mengenal kebaikan. Tapi ternyata orang yang sudah tahu kebaikan belum tentu melakukan kebaikan, makanya harus diperintah. Nah, itu begitu. Amar ma'ruf. Kemunkaran sesuatu yang diingkari, orang tidak suka. Karena orang tidak suka, maka dia seharusnya mencegah dirinya, tapi kadang dia dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga apa yang dia nggak suka justru dia melakukannya, makanya harus dicegah. Ini namanya amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang kedua. Orang soleh itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dibalik. Amar munkar nahi ma'ruf. Memerintahkan yang munkar, yang tidak benar, mencegah yang baik. Nah, ini kerjaannya orang munafik, bukan orang soleh. Orang soleh itu amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, di dalam ayat ini tadi disebutkan wa yusari'una fil khairat. Orang soleh itu bersegera dalam kebaikan. Jadi kalau berbuat baik jangan suka ditunda-tunda, segeralah melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kalau kebaikan kita tunda-tunda nanti berbahaya buat kita. Bahayanya apa? Bahayanya paling tidak ada 3. Yang pertama, kalau kita menunda-nunda kebaikan, itu kita bisa kekurangan atau malah kehilangan motivasi. Coba kalau kita lakukan di awal, semangat masih tinggi. Tapi kalau sudah tertunda, itu motivasinya sudah berkurang. Bahkan bisa hilang. Akhirnya kita melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena nggak enak sama orang. Ya udahlah kita datang, nggak enak sama dia. Nah, gitu. Nah, terus yang kedua, kalau kita tunda kebaikan, itu bisa kehilangan keutamaan. Bisa kehilangan atau kurang, keutamaannya kurang. Bisa kurang, bisa hilang. Misalnya begini, kalau kita sholat berjamaah di awal waktu, itu kan keutamaannya besar. Kenapa? Karena banyak orang yang sholat jamaah kalau di awal waktu. Kalau kita tunda, sholat zuhur jam 12:30, mungkin masih bisa berjamaah, tapi paling berdua, bertiga. Jadi berkurang. Bahkan kalau kita tunda, terlambat, nah itu bisa hilang malah. Seperti sholat Jumat. Sholat Jumat itu kan mestinya kita sebagai jamaah itu sudah hadir di masjid paling lambat 5 menit. 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Kalau kita baru datang, padahal khutbah sudah dimulai, khutbah sudah 5 menit, khutbah sudah 10 menit, kita baru datang, itu keutamaannya sudah hilang. Kita hadirnya saja enggak dicatat oleh malaikat. Karena malaikat sudah tutup buku, dia tidak mencatat siapa yang datang sesudah itu, sebab malaikat juga mau mendengarkan khutbah. Begitu. Ini. Nah, terus kehilangan keutamaan sudah. Nah, yang lebih berbahaya adalah kehilangan momentum, kehilangan kesempatan. Mau berbuat baik, kitanya udah keburu mati. Mau taubat, keburu mati. Mau berbuat baik, keburu tidak ada. Nah, itu. Jadi, jangan sampai kita menjadi orang rugi di sini. Lalu yang keempat, orang soleh itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul.
Dalam surat An-Nisa 69 disebutkan, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat Allah, yaitu para nabi, pencinta kebenaran, orang yang siddiq, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Maka orang soleh adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Ditunjukkan kesolehan itu dalam bentuk ketaatan. Maka para sahabat contohkan bagaimana beliau taat kepada Allah, kepada Rasul, meskipun perintahnya berat, perintahnya tidak enak, laksanakan saja apa yang Allah perintahkan. Memang orang beriman harus taat. Inilah kunci. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.